untuk tidak saling memerangi selama 10 tahun. Tetapi kaum musyrikin itu mengingkari janji, yaitu malah sering mengganggu kaum muslimin, sehingga pada tahun 9 Hijriah turunlah ayat ini, yaitu Baro'atun, Baro'ah. Jadi terlepas ikatan perjanjian dengan kaum musyrikin, karena kaum musyrikin memulai dengan pelanggaran. Pada kodul ada, jadi intinya mereka orang musyrik itu mengingkari perjanjian illa Bani Domroh wal Bani Kinanah, kecuali Bani Domroh dan Bani Kinanah. Fa'umirul muslimun bintabaru, sehingga kaum muslimin diperintahkan agar berlepas diri min wuhudil musyrikin wa imhalihim arba'ata ashhur. Jadi kaum muslimin agar berlepas diri dari perjanjian-perjanjian bersama kaum musyrikin dan memberi tempo kepada mereka selama 4 bulan. Faidan tahan hadil muddah qadiruhum, jika telah selesai masa itu, yaitu artinya 4 bulan, mereka kaum muslimin boleh memerangi mereka. Jadi kaum musyrikin meskipun dinyatakan atau dibatalkan perjanjiannya oleh kaum muslimin, tetapi tidak akan diperangi sampai 4 bulan. Jadi tetap damai. Kalau setelah 4 bulan itu boleh menentukan masuk Islam atau tetap kafir atau tetap berdamai dengan kaum muslimin. Adapun makna baro'ah ayat tabarru'un wa takhallusun. Jadi makna baro'ahnya adalah berlepas diri atau melepaskan diri. Wa ya baro'atun shadiratun minallahi wa rasulih, yaitu berlepas diri yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Wasilatun ilal ladzina ahadu minal musyrikin, yang disampaikan kepada orang-orang musyrik yang kamu, hai orang-orang beriman, telah membuat perjanjian dengan mereka. Jadi lewat ayat ini merupakan melepaskan diri. Bahkan ini sebetulnya turun ketika Mekah itu sudah dikuasai umat Islam. Jadi sudah tunduk kepada orang-orang Islam, sudah terjadi Fathu Mekah. Inna musibat al-baru'ah lillahi wa rasulih, sebab dinisbatkan baru'ah kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Allah bukan tidak ikut-ikut, Allah yang dinisbatkan di sini. Li'annaha tasyri'un jadidun min Allah, karena itu merupakan ketentuan syariat baru dari Allah. Jadi Allah menentukan pembatalan ikatan perjanjian itu berasal dari Allah, sehingga Allah juga diikutkan. Padahal sebetulnya yang mengadakan perjanjian adalah Rasulullah bersama kaum muslimin. Jadi wa amara li rasuli bitauhidi. Jadi ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk melaksanakan wa tanwihun bimaqamihi wa makanati. Ini untuk mengangkat derajat dan kedudukan Nabi. Jadi kedudukan Nabi itu sebetulnya mengatasnamakan Allah yang memerintahkan untuk melepaskan diri dari ikatan perjanjian adalah yang memerintahkan adalah Allah, yang melaksanakan Rasulullah, sehingga ikut sertakan Allah dan Rasul. Alhamdulillah pagi ini kelihatan semalam dengan pamit kompak bagus. Amin. Semoga terus bertahan dalam kebaikan.
Artinya ayat pertama yaitu menyatakan baruah, itu umat Islam berlepas diri ikatan perjanjian dengan orang kafir. Terus makna dari fasihu fil ardi arba'ata ashhur, maka berjalanlah kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan. Aikullahu, artinya katakanlah kepada mereka, siru fil ardi aminin ghairu khaifin ahadan dan muslimin, berjalanlah di muka bumi dengan rasa aman tanpa ada rasa takut kepada seorang pun dari kaum muslimin. Jadi pernyataan yang terdapat di awal surat Taubah atau surat Baruah ini dibacakan pada waktu menunaikan ibadah haji di tahun 9 Hijriah. Jadi waktu orang-orang musyrik masih melakukan ibadah haji, itu dibacakan awal surat Baruah ini, ayat 1 sampai 4 dibacakan. Setelah dibacakan ini, itu ada pernyataan ini, berjalanlah kamu musyrikin di muka bumi selama 4 bulan. 4 bulan itu artinya kamu aman, tidak akan diganggu oleh kaum muslimin. Pada saat itu kaum muslimin sudah kuat, sudah kokoh, bisa menguasai Mekah. Jadi Madinah sudah dikuasai lebih dulu. Bahkan orang Yahudi yang menentang Islam sudah diusir dari Madinah. Terus kemudian orang yang di Mekah itu diberi ancaman semacam ini, terlepas. Kamu diberi tempo 4 bulan untuk berpikir. Itu dengan rasa aman tanpa ada rasa takut. Ternyata orang-orang musyrikin yang dari Mekah lebih memilih masuk Islam, dan itulah yang dinamakan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam dengan berbondong-bondong. Itu setelah dibacakan ayat ini. Kamu memilih Islam atau tidak, nanti akan ada penjelasannya. Jadi lewat ayat ini tampaknya nabil ayah anal baru'ah wahadan nabda ilaihi. Dengan ayat tersebut menjadi jelas bahwa baru'ah dan pengabaian itu untuk mereka hanyalah berlaku jika setelah masa 4 bulan. Wa anna ahdal muahidin baqin ila akhiri hadzal muddah, bahwa perjanjian yang dibuat kepada mereka beberapa pihak tetap berlaku sampai masa yang disepakati. Artinya gini, meskipun perjanjian ada beberapa perjanjian khusus itu hanya berlaku, ya sebetulnya berlaku misalnya 3 bulan, maka tetap diberi tempo 4 bulan, atau 2 bulan diberi tempo 4 bulan. Tapi lebih dari 4 bulan, maka sampai perjanjian itu habis. Akhirnya perjanjian perdamaian. Wahud tidak lahum hadil muddah liyufakiru fi amrihim. Diberi batasan pada masa itu, yaitu 4 bulan, kepada mereka agar mereka memikirkan nasib mereka. Fayahtaru, lalu mereka, atau sehingga mereka dapat memilih ikhtar mukhtar, imal Islam wa imal kita, apakah masuk Islam atau berperang. Jadi Mekah sudah dikuasai, apalagi Madinah. Jadi orang kafir ya tetap dibebaskan selama 4 bulan ini. Litakuna walitakuna ladaihim fursatun lil istidad lil kitab. Bahkan mereka diberi kesempatan untuk menyiapkan perang. Silahkan menyiapkan perang. Wa idza asaru ala syirkihim wa adawatihim.
ketika mereka terus dalam kesyirikan dan permusuhan mereka. Jadi sampai begitu ini masa-masa genting, masa-masa mendekati kejayaan Islam, dimulai dari Baroah. Jadi ini berarti sudah terjadi Fathu Mekah, bahkan umat Islam bisa leluasa untuk menunaikan ibadah haji. Wa'laman nakum wal mu'jizillah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Artinya wa'lamu ilmal yakin, dan ketahuilah secara yakin annakum lan tafnuru min azabillah, bahwa kamu tidak akan lolos dari azab Allah bil harabi wa tafassuri, dengan cara lari atau bersembunyi, tidak akan mampu. Kamu berlindung tidak bisa. Di mana-mana berada di buminya Allah, berlindung di mana tetap mati. Ibaqaitum ala syirkikum wa adawatikum, jika kamu tetap dalam kesyirikanmu dan dalam permusuhanmu. Wa in amhalakum, dan meskipun Allah memberi kamu tempo, diberi tempo dalam rangka untuk berpikir mana jalan yang benar, syirik atau Islam. Jadi ini menekan, tetapi memberi waktu. Jadi termasuk membuat orang itu benar-benar berpikir. Kalau tetap kafir akan diperangi, kalau masuk Islam ya berarti akan menjadi bermanfaat. Wa muzikum, dia akan memberi kehinaan kepada kamu. Aymudillukum fid dunya bil qatli, artinya menghinakan kamu pada kehidupan dunia dengan pembunuhan. Wal akhirah bil adzabi finnar, dan di akhirat dengan siksa neraka. Kama qala ta'ala fi musyrik Makkah wa amsalihim, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan orang-orang musyrik Mekah dan yang semisal dengan mereka. Kadzdzabal ladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul. Fa'atahul azab min haitsu la yashurun, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. Pada qaulullahu khizya fil hayati dunya, maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Wal adzabul akhirat akbar, dan sungguh azab pada hari akhirat lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Jadi sampai diancam, diingatkan kamu akan bernasib seperti orang-orang terdahulu, seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, Nabi Musa, yang melanggar itu di dunia itu meninggal dengan diberi siksa, di akhirat lebih parah lagi. Dari sekarang ayat berikutnya yang mengulang pada Baroah dan Wadarun, dan ini pengumuman min Allah wa Rasulih, dari Allah dan Rasulnya. Ya, saya tegaskan lagi, azan itu ya pengumuman, permakluman atau pemberitahuan. Ilallahi, kepada daripada Allah, ilan nasi pada manusia, ya min Allah dari Allah Rasulnya, ilan nasi kepada manusia, yaumal hajjil akbar, pada hari haji akbar. Orang kan sering ingin sekarang hari haji akbar, bagus ya.
Nah, haji akbar itu apa? Nah, pada hari akbar itu Allah baru minal musyrikin wa rasulih, bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Ya, ini akan dijelaskan nanti. Ai i'lamu minallah wa rasulih, artinya pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Jadi ada itu i'lam, pemberitahuan atau pengumuman. Ya, bahwa Allah itu baru'ah, Allah dan Rasulnya baru'ah dan melepaskan diri dari perjanjian-perjanjian uhudil musyrik kepada orang-orang musyrik lan nasi jaminan. Jadi dari perjanjian orang musyrik sampai perjanjian kepada manusia semuanya. Intinya gini. Jadi pada waktu haji akbar itu ada pengumuman, itu berlaku kepada orang-orang musyrik, bahkan berlaku untuk semua manusia. Kalau tadi di awal itu barulah khusus untuk orang musyrik mengenai melepaskan diri dari ikatan perjanjian. Tapi kalau pada hari haji akbar ini ada pengumuman tambahan kepada orang musyrik juga ya, bahkan kepada semua orang. Jadi kalau terjemahkan ada kurang. Ada orang musyrik bahkan ilan nasi jaminan kepada seluruh manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan haji akbar itu? Yaumul hajjil akbar, yaitu pada saat haji akbar, yaitu yaumun nahri, yaitu pada hari raya kurban, alladzi tantahi fihi fardul hajj, yang menjadi hari berakhirnya kewajiban-kewajiban haji. Jadi apa yang menahar hari raya haji itu kan dimulai dari tanggal 10 ya, sampai tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik itu dianggap sebagai yang mutahari. Nah, haji itu kalau sudah hari raya ditambah 3 hari itu berarti kan berakhir. Jadi tantahi faraidul haji, kewajiban-kewajiban haji sudah berakhir. Termasuk wafdul ayyamil manasik, dan itu sebagai hari-hari yang paling utama dalam ibadah haji. Yang otomatis selain Arafah. Karena setelah Arafah malamnya sudah malam hari raya. Itu berarti kan sudah namanya. Wa yastamu fihi hujjat fi Mina. Para jamaah haji saat itu ya berkumpul fi Mina di Mina litmami manasiki untuk menyempurnakan ibadah haji mereka. Nah, pada saat berkumpul itu maka ada pengumuman, pengumuman. Wabal adat bil baro'ah, ada pun pemberitahuan akan baro'ah berlepas diri itu fa'amur berlaku umum li jami'in nas untuk semua manusia. Jadi kalau pengumuman melepaskan diri dari perjanjian tadi di awal itu khusus perjanjian. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah haji ini itu berlaku umum kepada semua manusia. Man ahada waman lam ahid, untuk orang yang melakukan perjanjian dan orang yang tidak melakukan perjanjian. Waman akasa minal muahidin waman lam, yang untuk orang yang melanggar perjanjian dan orang yang tidak melanggarnya. Hanya untuk semua orang. Jadi ada pengumuman lagi pada waktu haji akbar. Ya, diulangi lagi. Sumyal akbar, dikatakan haji akbar
li'annahu hajja fihi Abu Bakar, karena saat itu Abu Bakar melaksanakan haji pertama. Waktu bidat fihi Uhud, dan pada saat itu perjanjian-perjanjian dibatalkan. Jadi perjanjian dibatalkan. Berarti umat Islam itu menunaikan ibadah haji pertama adalah pada tahun berapa? 9 Hijriah. Pimpinan haji saat itu Abu Bakar As-Siddiq yang didampingi oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah saat itu belum menunaikan ibadah haji, tanggal 9 Hijriah, 9 Hijriah Nabi belum menunaikan ibadah haji. Kenapa Nabi belum menunaikan ibadah haji? Karena masih banyak orang musyrik yang ikut menunaikan ibadah haji. Bahkan orang musyrik itu kalau tawaf itu sambil telanjang bulat. Bulat itu tidak pakai pakaian sama sekali. Ketika ditanya, kenapa kok malah telanjang? Nah, ini dalam rangka untuk meninggalkan keduniawian. Jadi meninggalkan dunia dengan cara telanjang. Pakaian kan urusan dunia. Tapi itu dianggap bertentangan dengan Islam. Jadi artinya haji akbar itu artinya haji yang sempurna. Hajinya umat Islam pertama itu namanya haji akbar. Haji saat itu dipimpin oleh Abu Bakar. Haji akbar menurut pendapat Ibnu Abbas dalam riwayat yang berasal darinya, termasuk dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abi Aufa, Mughirah bin Syu'bah, dan ini yang sesuai dengan madhab Malik, wahwa yaumun nahri, yaitu hari raya kurban. Li'anna yaumun nahri fihil hajju kulluh, karena pada hari raya kurban seluruh ibadah haji dilaksanakan. Li'an walau wukuf di Arafah fi lailatihi, adapun wukuf di Arafah di malam harinya, warramyu wan nahru wal halqu wat tawaf fi sobiqatihi. Adapun melempar jumrah, menyembelih kurban, mencukur rambut dan tawaf di pagi harinya. Artinya pagi hari sampai hari tasyrik. Dan itulah yang dinamakan hari haji akbar itu. Jadi bukan haji secara keseluruhan, tetapi haji akbar itu akhir-akhir itu. Jadi masa di akhir haji, yaitu selama di Mina, itulah yang dinamakan haji akbar. Ada pertanyaan bahwa seluruh biasanya untuk KPI ya, KPI ini ya, Mina itu karena Putar itu KPI itu mengatakan bahwa besok itu haji akbar, haji akbar. Saya itu juga belum pernah haji akbar itu yang bagaimana kan seperti itu. Setelah saya sedikit, dia mengatakan bahwa haji akbar itu tepat pada hari Jumat. Pada wukufnya, Ya, pada wukufnya itu. pada wukufnya tepat hari Jumat. Itu juga belum saya cari, bener apa enggak? Ya, jadi haji akbar itu sebetulnya disebutkan dalam Al-Quran, ya pengertiannya ini. Jadi haji, jadi pengumuman dari Allah di hari haji akbar itu yang di haji pertama ini. Jadi sudah kaum muslimin secara besar-besaran, akbar kan besar, secara besar-besaran yang pertama kali melakukan ibadah haji. Itu pengertian pertama. Tapi ada pengertian lain. Apa haji akbar itu? Menurut riwayat dari Atok dan Mujahid,
Al-Hajjul Akbar alladzi fihi wukuf di Arafah. Jadi haji akbar adalah haji yang di dalamnya terdapat wukuf di Arafah. Wal asghar umroh. Adapun haji kecil itu adalah umroh. Paham ya sekarang? Jadi haji akbar menurut ayat ini sebetulnya yang dimaksud itu haji secara besar-besaran yang dilakukan umat Islam pertama kali. Jadi sebelumnya umat Islam belum menunaikan berhaji. Tapi bisa juga bisa diartikan haji akbar itu haji pada musim haji maksudnya. Tapi kalau haji kecil itu umroh. Ini mungkin lebih berlaku umum. Jadi pengertian yang kedua itu. Ya jadi wukuf di hari Jumat, nah itu sebetulnya ya ada pendapat begitu hanya itu dibuat-buat. Sebetulnya itu alasan dibuat-buat. Ya kebetulan. Ya Nabi pada tahun berikutnya tahun 10 Nabi itu haji waktu wukuf di Arafah itu tanggal 10 Hijriah. Tapi nama haji akbar yang disebutkan Quran ya maksudnya ini disebut. Jadi haji besar-besaran yang dilakukan umat Islam. Atau bisa berarti ya haji akbar itu berarti sewaktu jamaah haji berada di Mina. Yaumul Hajjil Akbar pada hari haji akbar. Kalau hari haji akbar berarti ketika jamaah haji berada di Mina. Kalau ada istilah hari haji akbar. Tapi kalau haji akbar saja bisa berarti ya haji pada musim haji. Tapi juga bisa diartikan bahwa Rasulullah haji pas wukuf di Arafah itu hari Jumat. Ya monggo saja. Tapi sebetulnya keutamanya sama saja. Haji ya sama. Jadi artinya anal umrah itu sama al-hajjul asghar. Jadi umrah itu dinamakan haji asghar, haji kecil. Kesimpulannya itu. Jadi pada waktu haji akbar tadi, karena Ali wal mukhbir binaqdil ahdi. Ali adalah orang yang memberitahukan tentang pembatalan perjanjian. Karena Ali itu sebetulnya pada waktu Abu Bakar yang memimpin haji tahun 9 Hijriah itu tidak ikut haji apa mendampingi Rasulullah. Tetapi ketika turun ayat Baroah itu, maka Ali disuruh kamu susul Abu Bakar, kamu sendiri yang harus mengumumkan tentang Baroah. Ayat 1 sampai 4 itu harus kamu sendiri, harus keluarga dari Nabi, yang boleh orang lain. Susul Raja Umar. Akhirnya ketemu kemarin di mana? Ya di Mikot itu, di waktu Mikot. Ma'abakai Marotil Haji Abi Bakri. Meskipun kepemimpinan haji masih dipegang oleh Abu Bakar, yang mengumumkan, yang membacakan ayat tadi adalah Ali. Kama takut dapat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ya. Bahkan Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Ali itu mengumumkan begini. Pengumuman dari Ali. Bahasanya Abu Bakrin bintil Hajjah. Aku diutus oleh Abu Bakar pada pelaksanaan ibadah haji ini. Fi muadzini untuk mengumumkan ba'asahum yauman nahri yu'adzinuna biminan, untuk mengumumkan kepada mereka pada hari raya kurban yang diumumkan di Mina. Pengumumannya adalah cukup singkat, ada dua hal. Yang pertama Allah ingatlah la yahud ju ba'dal musyrik, bahwa tidak boleh orang musyrik menunaikan ibadah haji setelah tahun ini.
hukumannya. Jadi orang musyrik sudah tidak boleh lagi setelah tahun 9 Hijriah menunaikan ibadah haji. Kalau ingin ibadah haji harus masuk Islam. Terus yang kedua, walayatul baitik uryan, dan tidak boleh tawaf di Baitullah atau Ka'bah dalam keadaan telanjang. Setelah itu ada aturan jelas. Jadi kenapa Rasulullah belum haji pada 9 Hijriah? Karena masih bercampur baur dengan orang yang telanjang. Nah, kita ini dan juga menghindari tempat-tempat yang ada telanjangnya. Cuma orang Islam itu senang rekreasi ini. Telanjang. Rasulullah menghindari apa yang didelok. Kemudian Allah Ta'ala memberi penguatan atau penyampaian secara langsung, yaitu Allah berfirman, fa'in kuntum fahuwa khairul lakum. Jadi ada lanjutannya itu. Jadi setelah memberi tempo, setelah memberi pengumuman, terus kemudian Allah juga menjelaskan, kemudian jika kamu musyrik bertobat, bahwa khairul lakum, maka bertobat itu lebih baik bagimu. Artinya katakanlah kepada mereka, jika kamu bertobat dari kesyirikan, maka itu lebih baik bagimu. Artinya lebih bermanfaat bagimu di dunia dan akhirat. Tapi jika kamu berbalik dari iman dan Islam, maka ketahuilah bahwa kamu tidak mampu melemahkan Allah. Artinya kamu tidak mampu menggagalkan siksanya, lalu kamu tidak akan luput dari siksanya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui kamu dan akan menurunkan siksanya kepada kamu jika tetap dalam kekafiran. Kemudian ayat ini ditutup, Fabasyirhum bi'adzabin alim, beri kabar mereka dengan siksa yang pedih. Ini artinya berilah kabar gembira wahai Rasul kepada orang-orang yang mengingkari risalah kamu dan kepada orang tidak beriman kepada Allah dan para malaikatnya dengan siksa yang pedih, dengan kepedihan yang sangat fil akhirah, di akhirat. Dari ayat terakhir ini, orang yang tidak dinyatakan batal perjanjiannya adalah illal ladzina ahadun musyrik, kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian sementara mereka tidak melanggar perjanjian satupun. Jadi ini merupakan pemberitahuan tentang pembatalan tentang perjanjian berlaku untuk semua kaum musyrik kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian denganmu kemudian mereka tidak melakukan sedikit pun pengurangan dari syarat perjanjian. Jadi tetap berpegang teguh pada perjanjian, termasuk tidak membantu musuh untuk memusuhi kamu, memusuhi umat Islam. Siapa itu? Orang kafir tetapi tetap memegang janji, yaitu Bani Dumrah, Bani Kinanah dan Bani Kinanah. Pesan untuk kedua suku ini, Fatimu ilaihim ahdahu ila muddati, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Jadi meskipun perjanjian itu lebih dari 4 bulan, dengan syarat orang yang berjanji tidak melanggar perjanjian dan tidak membantu siapapun untuk melawan kaum muslimin, maka tepatilah perjanjian itu. Intinya itu. Nah, kalau firman Allah, inna Allah yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ini menegaskan memenuhi janji itu penting. Memenuhi janji termasuk ciri dari orang muttaqin. Jadi kalau sama-sama memenuhi perjanjian, maka umat Islam harus tetap memenuhi janji. Ibnu Abbas berkata,
Tempo perjanjian bagi suku Kinana ya, termasuk suku Dobro tadi masih tersisa 9 bulan sehingga tetap masih disempurnakan perjanjian dengan mereka. Tapi lama-kelamaan suku ini juga masuk Islam dengan kesadaran. Ternyata Islam itu membawa kedamaian. Lebih tenang ya berpikir umat Islam. Dan sudah selesai, pas, jadi intinya tadi beberapa hal ini adalah termasuk prinsip dalam ajaran Islam. Yang utama janji harus tetap dipenuhi. Kalau kita tahu bahwa haji akbar tadi. Terus yang terakhir ini adalah tugas yang penting bagi umat Islam. Setelah haji akbar ini, maka ibadah haji selalu dikuasai oleh umat Islam dan aturannya satu, yaitu mengikuti aturan Islam. Haji pertama itu sebetulnya Abu Bakar yang memimpin itu sudah diberi petunjuk oleh Nabi. Jadi urutan haji gini. Ya, saya kira cukup apa yang kita kaji saat ini. Semoga kita semua yang sudah menunaikan ibadah haji menjadi haji mabrur. Yang belum segera menyusul semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Saya kira cukup. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.